Assalamualaikum Ustadz, izin Waalaikumsalam bertanya. warahmatullahi wabarakatuh. Dari tadi kan kita sudah membahas tentang masa kecilnya Muhammad Al-Fatih gitu ya, dididik oleh guru yang dipilihkan oleh ayahnya. Ya. Nah, izin bertanya, kalau peran ibu dari Muhammad Al-Fatih itu seperti apa? Cara didiknya dari ibunda Muhammad Al-Fatih itu seperti apa? Karena kan yang kita tahu peran ibu itu sangat penting dalam mendidik anak, khususnya bagaimana caranya mendidik anak laki-laki untuk bisa punya mental seperti Muhammad Al-Fatih. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan kesekian yang saya dapat tentang ibunya Muhammad Al-Fatih. Sayangnya, catatan-catatan sejarah Utsmani itu sangat sedikit mengenai ibunya dibandingkan dengan bapaknya. Yang kita tahu ibunya adalah seorang yang soleh dan kemudian ada sedikit kemungkinan bahwasanya ibunya ini bisa jadi adalah orang-orang Yunani. Karena Muhammad Al-Fatih itu matanya biru. Muhammad Al-Fatih matanya biru keijuan. Nah, kenapa kita bisa tahu ibunya adalah orang Yunani? Karena bapaknya ibunya atau kakeknya Muhammad Al-Fatih namanya Abdullah. Dan Abdullah biasanya nama yang diberikan pada mu'alaf, orang-orang yang baru masuk Islam. Nah, maka ibunya Muhammad Al-Fatih Humahatun itu adalah orang yang dari keturunan mu'alaf dan dia sangat taat. Makanya dia ngajarin Muhammad Al-Fatih banyak, itu yang kita tahu. Dia ngajarin ketaatan pada Muhammad Al-Fatih. Dan yang kedua yang kita tahu, dia selalu menemani Muhammad Al-Fatih kemanapun pergi. Karena Muhammad Al-Fatih lahir di Edirne, umur 2 tahun dia sudah pindah ke Amasya, umur 6 tahun dia pindah ke Manisa. Dia selalu dididik di kota-kota penting untuk mendidik dia sebagai seorang sultan. Nah, maka ibunya selalu nemenin dia dan yang kita tahu itu. Tapi kita nggak lihat tuh apa yang dipelajari oleh ibunya dan segala macam, kita belum tahu sampai sedetail itu. Tapi saya bisa bilang bahwasanya di dalam Islam, di dalam Al-Quran, perempuan itu sangat-sangat penting. Saking pentingnya ibu, kata-kata umat itu diambil dari kata artinya ibu. Berarti kalau mau umat benar harus ibu yang benar. Maka satu-satunya pengajian offline yang saya adakan, kecuali kalau misalnya teman-teman baik saya minta, satu-satunya pengajian offline yang saya adakan di Bogor itu di Masjid Al-Mutakin, temanya to be a better family. Untuk ibu-ibu, karena saya yakin kalau ibu-ibu saya beresin, Indonesia beres. Ini serius. Itu keyakinan saya sebelum saya muslim tuh. Kata bapak saya bukan muslim juga sih, ini bukan dalil ya, tapi bapak saya bilang begini, Lik, kalau mau benahi Indonesia ada 3 yang harus kamu benahi. 1, orang muslim, karena orang muslim paling banyak. 2, orang Jawa, karena Indonesia itu karakteristiknya orang Jawa. Yang ketiga, perempuan, karena perempuan paling banyak. Nah, kalau saya mau dibenahin 3 itu, muslim, Jawa, dan perempuan. Dan perempuan ini penting banget. Kenapa perempuan itu penting? Coba lihat teman-teman sekalian, lihat ya. Kalau saya punya duit sekarang dan kalau saya jahat, yang saya rusak perempuan atau laki-laki? Kalau saya jahat nih, perempuan atau laki-laki? Jelas perempuan lah yang harus rusak. Kalau Mas Dimas nih, saya mau rusak Mas Dimas. Mas, yuk kita pergi clubbing Mas. Yuk Mas kita pergi ke Pijat Plus Mas. Yuk kita nonton film-film Mas yang kayak gitu-gitu Mas. Kalau misalnya saya bisa rusak Mas Dimas, yang rusak cuma 1. Bisa dipahami? Tapi kalau saya rusak perempuan, yang rusak minimal 3. 1, yang rusak adalah dia sendiri. 2, suaminya pasti rusak. Yang ketiga, anak-anaknya juga rusak. Betul begitu? Lihat rumah. Rumah itu dalam bahasa Arab maskanah. Maskanah itu asal katanya sama dengan kata sakinah. Artinya maskanah adalah tempat sakinah. Sakinah itu dibebankan pada laki-laki atau perempuan yang lebih banyak? Perempuan. Kata Rasulullah, ada 4 kebahagiaan bagi seorang muslim. 1 adalah rumah yang luas. 2, tetangga yang baik. 3, kendaraan yang bagus. 4, istri yang solehah. Tapi kalaupun enggak 4-4-nya enggak bisa, 1 minimal. Apa yang 1? Perempuan yang soleh. Karena perempuan yang soleh itulah tetangga yang baik. Solehah. Itulah tetangga yang baik. Itulah juga adalah rumah yang nyaman, kendaraan enggak ya, gitu kan ya. Dan juga adalah sakinah itu tadi, bisa difahami. Contoh, di rumah nih, kalau ada hati yang mesti dijaga di rumah, mendingan jaga hati laki-laki atau jaga hati perempuan? Kenapa? Betul. Saya sudah tahu, kalau bapak saya pulang dari kantor dan dia kesel, paling cuma dia sendiri yang kesel. Paling dia marah-marah, paham enggak? Coba kalau ibu yang kesel. Kalau ibu yang kesel itu di rumah tidak boleh ada yang bahagia. Paham? Paham gak maksud saya?
Kalau ibu kita udah kesel tuh, jangan antum kelihatan bahagia. Jangan antum kelihatan lagi slow gitu, jangan. Pokoknya harus ada kerjaan antum. Ya nyuci lah atau apa, nyapu gitu. Atau belajar gitu. Karena kalau tidak Anda pasti diomelin, paham maksudnya? Karena kalau Anda idle itu pasti masalah tuh Anda. Itu buktinya kalau ibu kita rusak itu kan ya, itu semua rusak itu rumah. Tapi kalau ibu kita baik, yang baik semua. Oke, satu lagi dalilnya, lihat ya. Ini dalam Al-Quran dan saya yakin orang-orang muslim semua belajar tentang ini dan termasuk ibu-ibu di zaman Muhammad Al-Fatih. Buktinya anaknya baik, lihat ya. Kita para ustadz pernah diskusi. Kan ini kan lagi rame Yahudi nih, lagi rame Israel nih, Zionis. Pertanyaannya, Zionis itu kerjaannya apa sih sebenarnya? Kerusakan apa yang mereka buat? Apa yang mereka buat? Ada yang tahu? Di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 205 dikatakan bahwasanya orang-orang munafik itu, termasuk orang-orang Zionis itu, mereka cuma merusak dua. Satu, mereka merusak liyuhlikal hartha wan nasl. Liyuhlikal hartha wan nasl. Al-Baqarah 205. Coba baca. Posisinya mana Ustaz? Tengah. Karena HP saya tengah semua. Mohon maaf bukan Adi Hidayat ya. Jadi liyulikal hartha wan nasl, merusak dua, hartha wan nasl. Hartha itu apa? Harth itu ada artinya ladang pertanaman. Ladang pertanaman. Nasl itu kalau di dalam terjemahan bahasa Indonesia adalah binatang ternak. Binatang ternak. Nasl itu binatang ternak. Tapi itulah parahnya bahasa Indonesia. Bukan apa ya? Bukan jelekin bahasa, bukan. Tapi gini, bahasa Indonesia tuh dikit sekali vocabulary-nya. Jadi nggak bisa translate dengan benar. Buktinya apa? Nih saya kasih tahu. Yang orang Jawa katakan orang Jawa. Oke, artikan bahasa Indonesia grundel. Ayo loh. Apa bahasa Indonesia yang grundel? Sesuatu perasaan yang mendalam dan kesal sehingga tidak bisa diungkapkan. Itu kan ya. Itu panjang jadinya. Maka nggak ada padanan katanya. Gitu kan ya. Itu adalah bahasa Indonesia dengan bahasa Jawa. Bahasa Sunda lebih banyak daripada bahasa Indonesia kosakatanya. Artinya apa? Nih lihat ya. Nasal, kalau Anda ketik an-nasal dalam bahasa Arab, Anda translate ke bahasa Inggris, nanti Anda akan dapat offspring. Offspring artinya adalah apa? Keturunan. Keturunan tapi lebih dekat kepada bibit. Offspring itu adalah artinya apa? Genetik. Itu offspring. Artinya apa? Merusak harth wan nasl. Kerjaan mereka. Harth wan nasl. Harth adalah ladang pertanaman. Nasl bisa dikatakan bibit tanamannya. Pertanyaannya, yang dimaksud dengan harth itu siapa? Lihat di dalam Al-Quran. Nisa ukum harthulakum. Perempuan-perempuan itu seperti ladang pertanaman bagi kalian. Sedangkan laki-laki seperti petani yang bawa bibit. Sekarang saya mau nanya, penting mana? Ladang atau bibit? Ladang atau bibit yang paling penting? Ladang atau bibit? Dengerin ya, saya S1 pertanian, jadi Anda bisa percaya banget pada saya dalam bidang ini. Yang lebih penting adalah ladang pertanaman, baru bibit. Buktinya apa? Anda datang dengan bibit yang terbaik. Ya, lalu kemudian Anda tanam bibit terbaik itu di pasir, tumbuh nggak? Tumbuh, kecambah doang. Setelah itu layu dia mati, gitu kan ya. Tapi kalau Anda tanam bibit biasa-biasa aja, tapi ladang pertanamannya bagus, maka dia akan tumbuh bagus, berkembang dan berbuah. Berarti harth itu lebih duluan disebut daripada nasal. Artinya apa? Perempuan itu lebih penting daripada laki-laki dalam urusan pendidikan umat. Maka kalau kita lihat porsi laki-laki dan perempuan, porsi perempuan adalah supaya anak-anak ini enggak rusak. Porsi laki-laki nunjukin jalan supaya anak ini berprestasi. Jelas ya, itu porsinya dalam rumah tangga. Istri adalah sebuah eksekutor harian, laki-laki memberikan gambaran besar. Itu tugasnya di dalam Islam, harth wan nasl. Nah, tugasnya orang Yahudi merusak dua itu, laki-laki dan perempuan. Dengan cara apa? Menjadikan laki-laki tidak kayak laki-laki dan perempuan tidak kayak perempuan. Bukankah ini yang kita lihat sekarang? Laki-laki bentuknya enggak kayak laki-laki, perbuatannya enggak kayak laki-laki, maksudnya enggak mau tanggung jawab. Gak mau kemudian untuk susah, maunya enak, maunya happy. Lalu kemudian dia pergi ke rumah dia bilang urus nih anakmu nih. Padahal itu laki-laki. Enggak, di dalam Islam orang-orang Turki berkata jihad yang sebenarnya adalah membuka pintu rumah. Paham ya maksudnya? Jadi mereka baru pergi dari jihad tuh. Mereka pulang rumah, inilah jihad yang sebenarnya. Kenapa? Karena dia berada dalam pertempuran yang tidak mungkin dia menangkan. Ya, kan? Enggak, maksudnya adalah gini, karena tugas aslinya laki-laki itu justru di dalam rumah. Lihat ya, laki-laki keluar rumah untuk nyari nafkah, betul? Tapi apakah tugas utama laki-laki itu nyari nafkah? Enggak. Tugas utama laki-laki apa? Baca Al-Quran. Tugas utama laki-laki mendidik dan menjaga keluarganya agar terjauhkan dari api neraka, betul?
Sudah zuhur ya? Cepet banget ya, 5 menit boleh? Oke, nah menjauhkan keluarganya daripada api neraka. Itu tugas dia sebenarnya, bukan ngasih makan. Ngasih makan itu hanyalah cara supaya dia bisa didik, supaya anak-anaknya soleh dan solehah. Bisa difahami? Berarti parenting Islam adalah bukan apa yang dia lakukan di luar, tapi apa yang dia lakukan di dalam. Maka di dalam Islam, tugas orang laki-laki justru ketika dia buka pintu rumah. Loh terus ketika dia lagi kerja ngapain? Itu lagi liburan. Paham ya? Itu mindsetnya begitu. Saya tuh mindsetnya gitu, Senin sampai Jumat itu liburan. Sabtu, Ahad baru kerja, baru dakwah. Itu kerjaan saya, dakwah itu. Sedangkan Senin sampai Jumat cuma nyari duit aja, paham ya? Jadi sehingga kalau kita pergi kerja, nyari nafkah ataupun ngapain aja, itu kita lagi ngapain? Melakukan tugas sampingan. Karena tugas utamanya adalah didik anak. Berarti pas kita masuk ke rumah, seorang bapak akan berpikir, inilah tugas utama saya. Bisa difahami sampai di sini? Berarti jagalah stamina Anda tetap prima sampai Anda ke rumah. Itulah kenapa Rasul katakan, begitu laki-laki pulang ke rumah, mbok ya mandi dulu. Supaya apa? Fresh dalam menjalankan tugas utamanya, yaitu adalah mendidik anak. Bisa difahami sampai di sini? Nah jadi kita nggak tahu seperti apa perempuan, khususnya ibunya Muhammad Al-Fatih. Yang kita tahu contoh daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam memberikan sebuah kepentingan tentang perempuan dalam mendidik anak. Satu lagi yang saya lupa, tahu ulul asmi? Ulul asmi tahu? Itu tentang perempuan, ada 5. Nimim, N yang pertama, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad. Oke ya, ada 5. 5-5-nya bercerita tentang perempuan-perempuan hebat yang ada di samping mereka. Maka ulul asmi itu berikut perempuan-perempuannya. Tapi yang gak enak yang pertama nih, Nuh itu gak enak. Yang selanjutnya itu perempuan-perempuan terbaik semua. Ibrahim, ada siapa di situ? Ada Bunda Hajar. Lalu kemudian Musa, ada siapa di situ? Ada ibunya. Cerita Musa diawali dengan ibunya. Yang kemudian hatinya kosong, galau, tingkat berat. Karena dia harus menghempaskan anaknya di sungai. Sementara kita tahu, pertanyaan saya sederhana. Mendingan anak itu mati di depan mata kita atau anak itu kita nggak tahu keberadaannya? Yang lebih parah yang mana? Orang yang benar-benaran sudah nolak atau yang ghosting? Yang mana yang parah? Karena ghosting itu kita nggak tahu, kita digantung. Dia ngomong mau juga enggak juga enggak. Tahu nggak maksudnya? Orang-orang yang berada dalam ketidakpastian itu lebih menderita daripada dia tahu pasti anaknya mati. Bisa dipahami ya? Itu ibunya Musa, maka ibunya Musa ikhlas pada Allah. Karena yakin dengan Allah, maka anaknya nanti dikatakan wa kana mukhlasan. Nabi Musa itu adalah nabi yang sangat ikhlas karena ada ibunya, ibu Umi Musa di dalam Al-Qur'an. Yang ketiga, Nabi Isa. Isa ada siapa? Maryam, satu surat khusus. Enggak ada surat Aminah. Tapi ada surat Maryam. Enggak ada surat Khadijah, tapi ada surat Maryam. Karena Maryam perempuan terbaik di dunia. Sementara Khadijah perempuan terbaik di surga. Itu kan ya. Maka ini adalah ada Maryam. Rasulullah punya siapa? Bunda Khadijah. Nah maka kalau kita mau mempelajari kata Rasulullah cukup 4. 1 adalah Khadijah, 2 adalah Maryam, yang ketiga adalah Fatimah, yang keempat adalah Asiyah. 4 ini mengajarkan kita fase-fase kehidupan. Fatimah ketika belum menikah, ketika sudah gadis jadilah seperti Maryam, ketika sudah menikah jadilah seperti Khadijah, pun kalau suamimu kayak Fir'aun jadilah seperti paham maksudnya? Jadi kira-kira gitu. Itu lengkap tuh. Jadi gitu. Jadi itu adalah pendidikan terbaik untuk para wanita. Wallahualam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.